Selamat malam, kembali lagi dengan kita Pandowo Guru Kaulo Tita Ingkang Limrah, hanya manusia biasa. Jadi pada malam hari ini kita akan menelisik, kita akan mengupas sisi gaib. Jadi pada malam hari ini pertama kita mencoba mediator untuk berlatih bagaimana kalau dimasukkan koin. Jadi pelepasan. Maksudnya pelepasan biar dia itu los, bisa merasakan ada koin di dalam, bisa merasakan gerakan, bisa merasakan suara atau apapun yang mau dikeluarkan oleh koin itu. Makanya sebenarnya untuk latihan, untuk mediator ini, untuk anggota Pandawa ini. Jadi kebetulan mari kita tanyakan tadi yang dimasukkan oleh master itu apa. Coba kita tanyakan. Selamat malam. Selamat malam. Oke, bisa ngobrol? Bisa. Anda itu siapa? Siapa? Aku. Anda siapa namanya? Terus rumahnya di mana? Bisa disebutkan namanya? Bisa nggak? Coba diloskan apa yang mau diomongkan oleh gaib di dalam tubuhmu, biar bisa komunikasi. Ayo ngobrol lagi, ya. Bisa disebutkan namanya jenengan siapa? Sinten? Kita mau ngobrol saja, kita nggak ada masalah apa-apa. Ya cuma mau bikin cerita aja di sini. Bisa nggak ngobrol? Ayo ngobrol sini. Duduk. Bisa? Siapa Anda? Namanya siapa? Di ini tadi kita pakai mediator yang baru belajar untuk apa namanya, biar dia bisa merasakan, biar dia kalau ada blok di dalam tubuhnya bagaimana. Dia sudah bisa masuk, sudah bisa merasakan, tapi belum bisa los. Jadi untuk komunikasi itu belum begitu lancar. Ini makanya biar tidak terlalu lama kita mengambil ceritanya ini atau penerisikan ini, saya akan keluarkan gaib ini, saya ganti ke mediator satunya lagi agar nanti komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Jadi ini diproses sudah kelihatan dari sudah keluar gaibnya yang dalam tubuh mediator yang pertama tadi. Diam dulu, diam. Oke, diam. Jadi ini sudah kelihatan perbedaannya. Jadi untuk mediator yang kedua itu dia sudah bisa los, sudah bisa mendalami. Jadi di sini sudah langsung kita tahu apa yang ada di dalam tubuh mediator ini dan apa. Selamat malam. Ya, kita mau ngobrol saja. Ya, bisa ngobrol aja. Saya mau nanya, jenengan itu siapa? Anda itu siapa? Namanya siapa? Belum. Saya belum tahu. Teman-teman juga pengen tahu siapa jenengan. Aku suka-suka dia nanti.
Nah, saya pribadi saya tahu jenengan itu siapa. Cuman tujuanmu arep ngopo? tujuan saya itu cuma pengen ngobrol. Yo, ngobrol wae. Ngobrol wae, tidak perlu tahu siapa Anda. Itu. Umurnya berapa? Berapa ribu tahun jenengan itu? 4.000 tahun. Kalau saya menyebutkan sosok jenengan, bentuk tubuh segala macam, boleh nggak? Boleh. Jadi jenengan itu ya, oke. Cuman saya kan, jadi kalau dari lihat gerakannya itu seperti ini. Tapi kalau sosok sebetulnya ini adalah ular, tapi mempunyai kaki, tetapi bukan naga. Benar seperti itu? Benar. Kalau dalam jabatan itu Anda orang nomor 2. Benar apa enggak? Jadi yang menguasai wilayah tempat Anda sekarang itu berdiam, Anda nomor 2 di situ. Benar. Terus Anda yang menjaga wilayah itu. Dan saya boleh nanya, boleh ya, boleh nggak disebutkan, nggak perlu menyebutkan namanya jenengan siapa. Tapi jenengan itu rumahnya di mana? Bisa jenengan sebutkan? Nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Biar orang lain itu nggak ngerti. Jadi di sini juga ini nggak mau disebutkan di mana tempat tinggalnya. Saya nggak tahu alasannya apa. Cuman mungkin ada sesuatu hal yang dia tidak ingin semua orang tahu dia bertempat tinggal di situ. Bisa maju ke sini sebentar sedikit, agak dekat biar ngobrolnya enak. Nah terus jenengan itu di sana tugasnya untuk apa? Mengawasi dari apa? Jadi Anda itu mengawasi orang-orang yang bekerja di situ. Maksudnya baru dibangun. Oke. Jadi Anda itu mengawasi orang-orang yang baru membangun wilayah itu, benar kan? Tapi dalam dunia goib, bukan dunia manusia, benar kan? Jadi sekarang ini itu baru dibangun, renovasi atau memang membangun baru? Oh, terus berarti di tempat lain Anda itu pernah dihancurkan nggak tahu siapa, terus Anda membangun lagi. Apa nih? Di OSAC sini. Oh, gitu. Memang ada masalah dengan sini? Enggak. Benar yang OSAC sini. Ya saya nggak tahu siapa yang OSAC, siapa yang ini. Mungkin ada sesuatu hal kenapa hal itu bisa terjadi, ya. Iya kan, ngerti kan? Terus kira-kira sekarang pembangunannya itu udah sampai tahap berapa? Kerajaanmu itu? Separuh. Itu berapa ribu goib itu yang dikerahkan untuk membangun itu? Wilayah sini aja, wilayah satu kota ini atau enggak? Wilayah satu kota Jogja? Enggak. Tempat ini aja, daerah sini. Itu ada berapa ribu? Ada berapa ribu? Membantu pembangunan itu. Jadi sekarang itu Anda sama ini rakyat jenengan itu mau prajurit itu membuat kerajaan baru gitu, maksudnya ya. Oh gitu. Jadi dia ini bilang juga kalau misalnya ada yang sekarang kan dia baru membangun kerajaan mereka di dalam dunianya mereka ini, jadi udah tahap separuh, belum jadi. Kemudian kalau apa namanya dalam proses pembangunan ini juga dibantu oleh goib-goib dari wilayah lain.
Jadi ini juga menjelaskan mereka juga punya ikatan. Gawe ke papan. Tinggal suami yang nggon. Oh, jadi dia membuat tempat itu juga dipakai untuk kalau mereka itu ada silaturahmi, ada acara tertentu, gitu kan? Itu bisa ngumpul bersama di situ. Benar. Terus sekarang kalau dengan hubungannya dengan manusia, apakah tempat yang Anda dirikan itu mengganggu kehidupan manusia apa enggak? Enggak mengganggu kehidupan manusia. Enggak. Oh gitu. Jadi dia juga menekankan mereka itu sebetulnya tidak mengganggu manusia. Cuma manusia itu yang kadang-kadang atau seringnya datang kepada mereka untuk meminta bantuan atau untuk mengganggu. Benar apa enggak? Seperti itu. Tapi tidak semua seperti itu. Terus kira-kira saya pengen tahu, minta bantuan dalam hal apa? Pemorong gue saja. Terus? Aku itu jaluk mengantar rezeki. Uang goblok. Oke, ya sekedar. Jadi gini, jadi orang-orang yang biasa datang ke mereka itu orang-orang yang menurut mereka itu berpandangan gelap. Mereka datang dengan sesajen, mereka datang dengan borampe, mereka datang dengan bunga kemenyan dan apapun itu. Dan mereka punya tujuan untuk mencari rezeki. Padahal itu dia bilang sendiri tadi, itu adalah orang-orang yang apa tadi? Goblok. Nah, kayak aku seneng mau dipakani. Nah, kalau menurut dia senang karena dikasih makan. Lah gobloknya kenapa? Aku sudah bergawe aku lalu dia apa? Kalau kamu itu pengen punya rezeki, kamu itu pengen kaya, itu harus bekerja. Karena dia sendiri juga bilang, dia punya apa, dia nggak punya apa-apa. Jadi pada intinya kita itu kalau pengen punya rezeki, kita pengen punya sesuatu, kita harus bekerja. Jangan percaya dengan goib. Goib itu seneng aja, karena kenapa? Karena dikasih sajen, dikasih ini, karena memang makanannya dia seperti itu. Bener apa enggak? Aku seneng. Orang ketika lobong orang kesiksa. Oh gitu. Aku kesiksa, disiksa, aku bisa mekai. Ini aku jatuh salah. Jatuh salah. Oh gitu. Jadi di satu sisi dia juga senang kalau ada orang-orang yang secara sukarela datang ke mereka. Karena kenapa? Kalau dia itu sama bangsanya itu sampai ketangkap sama dukun, di situ dia diikat, dipaksa karena dikalahkan oleh dukun itu. Itu digunakan dukun itu untuk memperalat, untuk mencarikan sesuatu, misalnya yang kayak tadi rezeki, tapi dengan bantuan dukun. Itu mereka disiksa dulu oleh dukun. Itu kan maksudnya. Terus apa lagi? Nah itu kalau misalnya orang-orang itu yang datang terus kamu kasih apa enggak? Enggak, kurang. Aku orang paling bocah-bocah kayak malah obat-obat itu dari jasadnya udah gitu. Jadi dia sendiri menyatakan ini sebetulnya dia itu tingkatannya udah wakil di kerajaan besar, kerajaan goibnya dia. Jadi kita percaya boleh enggak ucapan dia, monggo. Ini saya kembalikan nanti kepada pemirsa yang menonton channel ini. Jadi apa yang diminta, apa yang ini orang-orang itu juga nggak dikabulkan oleh dia karena dia itu juga nggak punya apa-apa, nggak punya kekayaan, nggak punya apa. Cuman anak buahnya mereka ini itu ada juga yang seneng ikut ke orang-orang itu. Dan terus nanti kalau udah ikut ke orang-orang itu akhirnya membuat apa? Membuat orang itu sakit, membuat orang itu jadi rezekinya tidak bagus. Karena kenapa? Kebanyakan goib-goib yang ada di dalam tubuh. Benar apa enggak? Terus bisa daerah di lorong masalah udah sini pengirim dan sebenarnya daerah jadi gini, sebetulnya mereka itu ikut, itu sebetulnya mereka itu mengingatkan kalau nanti dia sakit, kalau dia nanti rezekinya nggak bagus, kalau dia nanti dalam kehidupan rumah tangganya itu ada cekcok segala macam, itu cuma mengingatkan. Kenapa? Jangan menggunakan goib seperti ini. Kalau ada hal seperti itu, kita hanya satu, ingat sama yang bikin kita hidup, ingat sama apa yang membuat kita itu kuat di dunia ini cuma satu, Tuhan yang Maha Kuasa. Benar apa enggak?
tujuannya golek gue teliti. Jadi ini saya transkripsikan ya. Ini dia kan bicaranya pakai bahasa Jawa. Beda lagi kalau nanti orang itu sampai kena sama dukun, itu nanti sama dukun itu cuma dihabiskan uangnya, dihabiskan semuanya hanya untuk kepentingan dukun itu. Ya seperti itu kan. Terus kamu ingin bilang apa sama orang-orang itu yang masih sering datang ke tempatmu itu? Dalam satu sisi. Buat menung sampai ngomong kosong dari nak saya lambini juga, nak saya jadi anda ini kali bahasanya orang bakal mari, ya belum kasih duit. Jadi saya juga minta sebetulnya apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang masih sering menggunakan hal-hal goib untuk mencari sesuatu, mencari kekayaan, mencari rezeki, mencari jabatan dan segala macam dengan modal ubur ampe, modal segala macam yang dipersembahkan buat goib-goib seperti ini. Itu dibiarkan saja, biarkanlah, nanti suatu saat dia akan sadar sendiri. Karena kenapa? Kita sesama manusia mengingatkan orang-orang seperti itu juga kata dia membuang energi, membuang tenaga. Ini bisa dulu lah. Jadi mengingatkan 1 kali, 2 kali boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali, udah nggak pernah didengarkan, udah biarkan saja. Terus sekarang rata-rata pernah ada nggak yang kira-kira yang itu kalau yang ini apa namanya yang datang ke tempatmu itu udah ada berapa ribu orang itu? Banyak sekali. Jadi sekitar sini juga banyak yang ada di tempatmu. Oh, gitu. Jadi di sekitar sini juga banyak, di sekitar sini karena ini memang ini tempatnya nggak jauh dari kita. Itu kira-kira hanya sekitar 10 sampai 15 kilo dari tempat kita. Benar apa enggak? Itu banyak yang ke tempat mereka itu untuk meminta nomor togel. Nah, ya ini di sini sedikit kita kupas. Itu mereka datang kalau untuk mencari nomor togel itu boleh nggak di apa namanya? Kira-kira berhasil apa enggak? Dapat nggak nomornya? Lebok. Enggak dapat. Terus tapi kamu seneng karena kamu dikasih makan. Oh gitu. Jadi dia seneng karena kenapa dikasih makan? Cuma ya apa? Enggak ada yang dapat. Jadi kenapa kita itu malah membuang energi kita, membuang rezeki kita untuk mencari undian-undian yang seperti itu datang ke tempat mereka ini. Mereka senang karena dikasih makan. Tapi apa yang terjadi dengan kita? Kita beli ubur ampe dengan uang, kita harus malam-malam ke sana, nggak dapat apa-apa. Kalau kesananya itu nggak ada apa, kalau kesananya nanti malah kepatok ular, malah mati di sana. Benar apa enggak? Terus kamu itu di situ, itu dulu sekali, itu memang kamu itu ditanam, disuruh orang, apa kenapa? Memang kamu manggon di situ. Ke sebelah pindah ke situ. Terus ini kira-kira kalau apa namanya yang lebih atas dari kamu mau diajak ngobrol nggak? Nggak mau. Cukup kamu yang mewakili. Kamu yang di ini karena dia juga ada tahu siapa yang ada di sini. Makanya dia cuman diem aja, udah kamu aja yang ngomong, nggak perlu. Terus apa namanya? Ada nggak kira-kira dukun-dukun itu yang datang ke tempatmu untuk mencari tambahan ilmu apa gitu? Nggak ada. Belum ada yang tahu. Tapi kalau yang namanya tempatnya di dunianya sekarang yang bangunan tempat manusia itu ada nggak yang di situ? Nggak ada. Oh gitu. Jadi yang saya tanyakan itu di dunianya sekarang yang mereka bangun ini belum ada dukun yang tahu dia membangun di mana. Tapi dalam dunia manusia wujud bangunannya yang nyata, saya juga tanyakan ada nggak kira-kira dukun yang datang ke situ untuk mencari ilmu atau apapun itu yang meminta bantuan mereka.
Dia bilang tidak ada, cuman ada yang cuma maunya dia sendiri untuk datang ke situ. Benar seperti itu? Terus kira-kira kalau kamu melihat teman-teman di sini itu gimana? Kenapa? Bagus. Bagusnya kenapa? Mungkin nanti suatu jadi tinggal sing teman-teman terus. Masa pedang aku udah iso. Nah ingin jaga bakal iso. Maksudnya gimana? Aja pedang pengadilan. Oh gitu. Jadi selama kamu belajar di sini jangan sampai putus di tengah jalan. Terus kalau misalnya putus, Aku bisa ngedok, bisa ngedari, bisa nyiksa. oke. Jadi saya akan menanyakan apakah yang belajar di sini itu baik-baik hasilnya atau bagaimana? Apa yang dia lihat itu katanya bagus untuk belajar di sini. Tapi kalau sampai berhenti di tengah jalan, nggak dilanjutkan lagi, entah itu apapun godaannya, bangsa mereka ini akan selalu menggoda, akan selalu menjerumuskan. Kalau gue sini bulu-bulu sih muka. Nah, pedang yang pengadilan. Sini sih mau iso ngambil apa? Aku semua saya ingin kira bakal iso. Oke. Jadi saya utarakan kembali di sini ya untuk semua teman-teman dari Pandawa Guru. Yakinlah kita itu belajar di sini. Jangan sampai kita kena godaan, jangan sampai kita itu berhenti belajar di sini. Karena kenapa? Sampai kita itu berhenti belajar di sini, setiap orang itu akan mendapatkan hal-hal yang seperti ini, akan selalu digoda, dijerumuskan segala macam. Dia juga bilang sendiri tadi untuk diri saya sendiri. Di belakang saya itu banyak, nggak tahu siapa yang mengancam saya. Begitu saya nanti misalnya saya berhenti atau jatuh dalam godaan, nggak melanjutkan saya belajar di sini, hal-hal seperti itu akan gampang untuk mempengaruhi dalam kehidupan saya sendiri. Benar seperti itu? Tapi apakah kenapa motifnya orang-orang di belakang itu mengancam? Apa selama ini mereka masih belum belum merasa ke arah atau bagaimana? Karena selama ini kan mereka sudah mendapatkan apa yang mereka harus dapatkan dengan perbuatan-perbuatan mereka itu. Oh, dendam. Banyak yang seperti itu. Jadi intinya manusia itu memang ada dendam itu seperti itu ya. Teman jalannya mereka untuk membalaskan dendamnya itu dengan berbagai banyak hal. Nah, aku mau nanya, terus yang kira-kira yang orang-orang di belakangku seperti itu, yang aku kembalikan kemarin-kemarin itu masuk apa enggak? Oh, kena. Terus? Bisa babel katanya loh. Oh gitu. Jadi mereka tuh banyak juga yang seperti itu. Itu sebetulnya malah menghabiskan uang mereka untuk membayari dukun sebetulnya ya. Dukun kan pada dukun. Mana kau itu kanca-kancamu ya? Aduh. Gitu. Jadi mereka juga punya ikatan. Jadi satu tumbang dibantu yang lain. Terus rata-rata yang kemarin ada banyak tumbang yang nyerang-nyerang itu. Tumbang sampai habis apa tumbang apa? Jadi ada yang habis, ada yang sakit gitu. Kenapa? Oh gitu. Jadi ada, kalau saya sendiri pribadi tahu siapa, cuman saya nggak mau jelaskan bagaimana. Cuman ya udah apa yang tadi dia bilang seperti itu. Jadi tinggal keturunannya gitu kan yang mau meneruskan. Walaupun dilihatnya di depan saya baik, cuman di belakangnya kita nggak tahu, itu aja kan. Nah, ini tahu kan, mau keluar mau masuk, mau ngomong katanya, bener nggak? Kalau bener udah kamu di dalam, biarkan itu masuk.
Ayo, biarkan dia masuk. Kamu diam di situ. No. Selamat malam. Ya, bisa ngobrol nggak? Ya, bisa. Jadi ini tadi kan ada yang masuk, jadi saya persilakan untuk masuk. Ini udah berbeda dengan yang tadi. Goibnya cuman bedanya. Bisa ngobrol. Anda itu siapa? Kamu yang paling tua, sing tadi belum mau masuk. Kamu yang paling tua. Jadi kamu tingkatannya lebih tinggi dari yang tadi. Paling tinggi di situ. Jadi benar kamu baru sekarang membangun kerajaanmu. Benar. Kenapa? Karena hancur atau gimana itu kemarin. Nah, dibersihkan. Aku senang ngomong. Lihat-lihatnya terus pokoknya. Aku benar-benar. Oh, mau ikut sama kamu. Oke. Berarti kamu udah tahu siapa yang ada di sini. Terutama yang duduk di sana itu kan. Nah, itu kan kamu pernah juga membantu beliau kan? Ya. Jadi memang sudah pernah membantu beliau untuk sesuatu hal pada waktu itu. Bisa disebutkan nggak namanya Anda, terus di mana tempatnya? Nggak berani, nggak mau, nggak boleh. Biar aja seperti itu ya. Jadi memang ini juga nggak mau disebutkan siapa dan tempat tinggalnya di mana. Tapi yang pasti dia yang lebih tinggi dari yang tadi. Ada sesuatu hal yang tadi kan banyak hal aku sudah tanyakan sama waktumu tadi. Ada sesuatu yang kamu mau sampaikan nggak? Sama seperti itu. Jadi pada intinya janganlah kita manusia itu. Aku yang dulu ngomong. Berarti sama aja. Kalau misalkan aku tanya yang tadi seperti itu, jawabannya sama seperti tadi. Jadi itu tadi juru bicara kamu, apa yang dijawab oleh dia wakilmu tadi kamu sendiri. Yang lirik siapa? Oh gitu. Jadi beliau ya. Nah kalau untuk wujudnya dengan yang tadi bagaimana? Kamu lebih gede apa lebih gimana? Lebih gede, lebih panjang. Kepalamu itu segede apa? Segede rumah ini? Kecil lagi dari rumah ini. Jadi kepalanya beliau ini juga sama rumah ini kecil sedikit. Jadi bisa dibayangkan. Panjangnya berapa? Kalau ekormu di sini, kepalanya sampai nggak ke sana? Tekan. Jadi jarak ini dari sini ke sana itu sekitar antara 10 sampai 15 kilo. Jadi kalau ekornya di sini, kepalanya ada di sana. Ya. Enggak, saya kan cuma nanya ini kan cuma untuk biar ada yang tahu juga kalau misalnya sampai wujud besar itu seperti itu. Mereka bisa membayangkan seberapa besarnya Anda itu. Gitu loh maksudnya. Bukan maksud apa-apa, ya. Jadi terima kasih atas waktunya ya. Nanti suatu saat kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, nanti saya kembalikan jenengan ke sana. Oke. Jadi untuk penelusuran pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Saya nggak bisa menyebutkan ini dari mana dan apa. Silakan yang punya kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib dilihat sendiri apa. Cuman pada intinya di sini saya menyampaikan kita punya Tuhan, kita punya keimanan. Kalau kita mencari sesuatu, kita mencari rezeki, kita mencari
harta, kita mencari kesehatan, kita mencari apapun itu untuk tujuan hidup kita, jangan datang ke goib. Mereka akan dengan senang hati menerima karena kita kasih makan, tapi nggak ada gunanya. Karena kenapa? Mereka ini nanti yang malah menghancurkan hidup kita. Kita punya sesuatu, kita punya tujuan, kita sampaikan dalam doa kita. Kita punya agama. Itu nanti Tuhan yang akan menjawab, nanti Tuhan yang akan memberi kita. Benar kan seperti itu? Oke, terima kasih selalu menonton, selalu dukung channel kita dari Pandowo Group. Kaulo kita ingkang lumrah hanya manusia biasa. Terima kasih.